masalah hidupmu. Ku harap dirimu tak usah mengeluh, percaya dan yakinkan dirimu. Kau bisa mengubah keluh jadi senyum. Tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang kuasa untuk jadikanmu lebih dari dewasa. Senyumlah, syukuri hidupmu, tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Ulfa Zainur, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Timur. Saya berasal dari SD Negeri Matang Kepulauan. Pada hari ini, saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan rekan sejawat saya, yaitu Ibu Zahriah SPDGR di SD Negeri Matang Kepulauan. Beliau adalah guru dari kelas 5. Assalamualaikum Bu Zahriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Baik Bu, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya akan melakukan kegiatan observasi di kelas Ibu. Nah, tujuan dari percakapan pra-observasi ini sendiri adalah supaya nanti Ibu Zahriah lebih siap dan lebih pede ya Bu ya ketika memberi pembelajaran di kelas, sehingga bisa memberikan pembelajaran terbaik kepada peserta didiknya. Nah, untuk observasi kelas itu sendiri, di sini kita bertujuan untuk mengamati dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Dalam proses observasi kelas nantinya, saya juga akan mencatat dan mengamati setiap kegiatan yang Ibu lakukan. Nah, selanjutnya Ibu, untuk tahap ini, pada tahap percakapan pra-observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Ibu. Yang pertama, ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nantinya itu bagaimana Bu? Baik, untuk pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan itu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Berarti tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai yaitu siswa mampu mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan, dan siswa mampu mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup pada rantai makanan. Nah, yang kedua Bu, area pengembangan yang hendak Ibu capai itu yang bagaimana Bu? Ya, untuk area pengembangan yang akan dicapai yaitu pengembangan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi secara jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Kemudian menyajian dan berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa. Kemudian mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi siswa yang memiliki kemampuan yang beragam. Jadi area pengembangannya di sini yaitu pengembangan intelektual dengan pembelajaran berdiferensiasi, nantinya terintegrasi KSE ya Bu ya. Selanjutnya terkait rancangan pembelajaran yang ingin Ibu Zahriah lakukan Ibu. Bagaimana strategi, model, atau metode yang ingin Ibu Zahriah lakukan nantinya? Untuk model pembelajaran yaitu PBL atau Problem Based Learning, metode diskusi kelompok dan tanya jawab serta ada penugasan.
Oke Ibu, berarti model yang akan Ibu gunakan nantinya itu model PBL ya. Metodenya itu diskusi kelompok, tanya jawab, serta ada pementasan gitu ya. Kemudian terkait media Ibu, media yang akan Ibu gunakan nantinya itu dalam bentuk apa Bu? Untuk media yang saya gunakan yang pertama itu berbentuk video pembelajaran, kemudian ada LKPD. Baik Ibu, berarti untuk media itu ada dua ya Bu ya, media yang digunakan. Yang pertama itu ada video pembelajaran, kemudian ada LKPD yang untuk membagikan kepada siswa ya. Nah, kira-kira nih kapan Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Insya Allah saya akan melaksanakan pembelajaran pada minggu depan pada hari Selasa jam pertama. Berarti nanti insya Allah ya kita akan berjumpa lagi di hari Selasa ya di kelas 5 pada jam pertama nantinya. Setelah kita melakukan kegiatan observasi nantinya, kita akan melakukan lagi percakapan pasca observasi Ibu yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik yaitu Ibu Nuraini SPD. Nah Ibu, sebelum kita menutup pembicaraan kita pada pagi hari ini, saya ingin menanyakan satu hal lagi Ibu. Kira-kira dari percakapan kita ini apa yang dapat Ibu simpulkan? Untuk percakapannya, kesimpulan itu dari percakapan ini saya lebih mempersiapkan diri pada saat observasi nanti. Ya baik Ibu, berarti Ibu nanti lebih siap ya Bu ya? Insya Allah. Dalam proses pembelajaran Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya hari ini sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang sebentar dengan saya terkait rencana proses pembelajaran di kelas Ibu. Sampai jumpa nanti Bu ya di hari Selasa minggu depan insyaallah. Mungkin cukup demikian percakapan kita hari ini. Saya akhiri ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa, absensi. Kita lihat ada laporan, ada yang hadir, Maulida, mamanya dan telepon, katanya sakit. Seluruh baju dari rumah mama sampai adik-adiknya sakit panas. Sebenarnya karena ada cuaca sangat ekstrim kan? Di saat panas, di saat dingin, makanya beliau yang sakit. Alia Putri hadir. Andrian hadir. Yang metode kakre itu enak tadi kita nyopri. Amalia Marzila hadir. Fatur Rahmi hadir. Usnul Fatimah mana kamera? Sakit punya tadi. Sakit kan nomor telepon ibu udah diambil. Telepon kasih tahu. Kasih tahu lima kawan. Meronisa hadir. Dia Fazliza hadir. Masna Askia hadir. Kasihan. Iya. Maulana Aulia hadir. Maulida Wati sakit. Miss Narina hadir. Mama Fahlin hadir. Khabara Mama
Nggak ada kabar. Enakan ya. Zakir, Zamir, Fauzatun Naila, Muhammad Khairil, Miratul Luna, Nur Fadila, Nuratul Niswa, Nurul Ashifa, Rosdiana, Azhara Punna. Untuk materi hari ini kita masuk pelajaran di kelas. Materi hari ini kemarin saya menjelaskan sedikit dan kasih tahu. Untuk materi hari ini kita masuk dalam rantai makanan. Tanggal berapa? 11 hari. Kerja data jangan lupa. Terus jangan lupa tulis tanggal. Oke, tanggal sama hari untuk hari ini tolong ditulis dulu. Jangan salah ditulis. Rantai makanan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Kita belajar tentang di rantai makanan, berarti kita belajar tentang makhluk hidup. Yang mana aja makhluk hidup? Manusia, hewan. Ya, kita, hewan, dan tumbuhan. Tumbuhan makhluk hidup. Hewan makhluk hidup, manusia makhluk hidup. Kita tahu bahwa makhluk hidup mempunyai ciri-ciri. Kita pelajari di kelas 4, 3. Ciri-ciri makhluk hidup mungkin di kelas 3. Ciri-ciri yang pertama yaitu bernafas. Yang kedua bergerak. Jangan lupa mendengar. Bergerak Ramadan kan? Buktinya Ramadan dan lain-lain ibu suruh diam 5 menit aja gak akan bisa. Tetap bergerak. Untuk hari ini kita belajarnya makan. Ya, rantai makan. Jadi kita belajar tentang makanan. Makanan. Kalau kita ada mulut, tadi datang langsung nasiok makanan apa aja dari tadi pagi kalian sarapan makan apa aja lauknya kalian makan pakai mulut kan? Begitu juga dengan hewan pakai mulut kan? Tumbuhan. Bagaimana tumbuhan makan? Gimana cara tumbuhan itu maju? Hewan-hewan kalau kalian tadi pagi makan nasi goreng, telur goreng, atau nasi putih tambah minyak ikan asin itu kan pakainya langsung masukin pakai tangan masukin ke mulut. Bagaimana cara tumbuhan makan? Gimana tumbuhan mendapatkan makanan? Melalui akar. Apa yang dimakan? Udang. Apa juga? Air, ya air. Buktinya kalau nggak disiram mati kan? Jadi untuk air, gimana dia cara ambil air? Iya, ambil timba, ambil di sumur. Mana juga? Dia menyerap air dan mineral di dalam tanah. Kelas 4 kalian akan pelajari bagian-bagian tumbuhan. Nanti ada akar, batang, daun, bunga, buah. Jadi yang menyerap makanan yaitu bagian akar. Karena akar ada di dalam tanah. Mineral, zat hara, yang air yang ada di dalam tanah diserap oleh tumbuhan, dimasaklah sama kayak kita masak sebelum kita makan melalui fotosintesa.
mendapatkan makanannya. Kalau si uzamnya mendapatkan makanannya, mamanya ke kedai dulu belinya dan segala macam proses masak tinggal sama kalian. Ini hewan mana? Kedai juga dia. Belajar dulu ya, ambil kartu pesek, belajar dulu dia. Jadi gimana cara hewan mendapat makanannya? Inilah yang akan kita pelajari hari ini. Bagaimana cara hewan mendapat makanan? Oke, sayang. Dengarkan video sama-sama untuk materi rantai. Hari ini kakak akan menjelaskan tentang rantai makanan. Perhatikan. Topik pembelajaran kita kali ini adalah tentang pengertian rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Komponen rantai makanan yang pertama adalah produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya adalah rumput, padi, dan lain-lain. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen yaitu makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lain karena dia tidak bisa memproduksi makanannya sendiri. Konsumen dibagi menjadi konsumen primer atau konsumen tingkat 1, konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2, dan konsumen tersier atau konsumen tingkat 3. Konsumen primer atau konsumen tingkat 1 adalah makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Umumnya, hewan pada tingkat ini adalah herbivora atau pemakan tumbuhan. Yang kedua adalah konsumen sekunder. Konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Umumnya, hewan pada tingkat ini adalah karnivora atau pemakan daging. Yang ketiga adalah konsumen tersier. Konsumen tersier atau konsumen tingkat 3 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Contoh konsumen adalah tikus dan ular. Komponen yang ketiga adalah pengurai atau decomposer. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Contohnya adalah jamur dan bakteri. Adapun contoh rantai makanan adalah sebagai berikut. Padi menggunakan energi cahaya dari matahari untuk berfotosintesis. Proses ini membuat tumbuhan bisa menghasilkan makanannya sendiri. Oleh karena itu, dalam sebuah ekosistem, tumbuhan disebut produsen. Tikus memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Di sini, tikus berperan sebagai konsumen tingkat 1. Ular adalah hewan pemangsa atau predator. Ular memakan tikus untuk mendapatkan energi. Di sini, ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Elang adalah hewan pemangsa atau predator. Elang memakan ular untuk mendapatkan energi. Di sini, elang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Elang mati lalu diuraikan oleh jamur dan bakteri sehingga menghasilkan nutrisi yang akan digunakan kembali oleh tumbuhan. Jamur dan bakteri berperan sebagai pengurai.
Rantai makanan akan berhubungan antara yang satu dengan rantai makanan yang lain membentuk jaring-jaring makanan. Berapa komponen yang terdapat dalam rantai makanan yang barusan kalian jawab? 5, 4, 3. Apa aja? Yang 3 apa aja? Komponen pertama adalah produser. Siapa produsernya? Yaitu yang bisa menghasilkan makanan sendiri, yang langsung menyerap makanan sendiri, yaitu dia mengambil makanan mineral dan air dari dalam tanah melalui sinar matahari, terjadilah fotosintesis. Itu produser. Yang sering ditanyakan ke kalian, apabila di dunia ini tak ada satu pohon pun, hanya simpan kaya pun yang apa yang terjadi? Nanti kalian sebelum jawab akan karena tumbuhan adalah produsen. Produsen. Produsen, makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Ini disebut produsen. Ada kayak yang muda ya, ada kayak ikut banyak ya, dia langsung menghasilkan makanan sendiri, yaitu menyerap air mineral dan hara yang ada di dalam matahari. Sinar matahari membantu proses fotosintesis. Kita juga imagine, baru nanti diedarkan kalian di kelas 4 belajarnya. Setelah produsernya kandungi bahwa tumbuhan baik rumput, padi, dan lain-lain yang namanya tumbuhan itu produser. Yang kedua, komponen kedua itu konsumen. Apa itu konsumen? Yaitu makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lain karena dia tidak bisa memproduksi makanan sendiri. Yang konsumen adalah makhluk hidup yang bergantung pada yang lain karena dia tidak bisa memproduksi makanan sendiri. Beda dengan produsen. Konsumen ada tingkatannya, kan? Mana? Ya. Konsumen primer tingkat 1, sekunder tingkat 2, dan konsumen tersier tingkat 3. Apa itu konsumen primer, sekunder, tersier? Ada ingat? Apa? Kalau yang primer itu apa? Herbivora. Ya. Konsumen tingkat 1 adalah makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari proses dari produser. Berarti konsumen tingkat 1 dia langsung mendapat makanannya dari produk. Umumnya konsumen tingkat 1 ini adalah herbivora. Apa itu herbivora? Gak suka kan? Apa herbivora? Ada kata herbivora di sini. Apa arti dari herbivora? Ayo.
dari produser, konsumen kedua yaitu konsumen yang memakan, konsumen ternak, dan konsumen ketiga adalah konsumen yang memakan, konsumen kedua. Ketiga dan kedua sama-sama karnivora. Oke. Contoh konsumen. Tadi kalian udah lihat ada tikus, ular, elang. Konsumen apa lagi? Kalau di hutan ada singa, ada buaya, ular. Ini komponen pengurai atau decomposer. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ya. Ular dimakan elang, elang yang mati diuraikan oleh bakteri. Yang ada diuraikan oleh nyamuk dan bakteri berarti bertumpuklah bangkai-bangkai, ya. Kita aja yang mati juga akan diuraikan kembali oleh bakteri. Pertanyaan? Pertanyaan? Ya. Ada yang mau bertanya? Ramadan? Bang? Gimana? Ada pertanyaan? Dek? Iya? Kalau lihat ada pertanyaan, ibu yang bertanya. Menurut kalian, apakah yang dimaksud dengan rantai makanan? Apa yang dimaksud rantai makanan? Tadi kita udah tanyakan apa itu rantai makanan, yaitu proses terjadinya makan dan makan. Ini komponennya udah ada 3, kelima dan keempat. Jelas sayangnya. Produser, konsumen, dan pengurai. Di rantai makanan tadi ada konsumen 1, 2, 3. Ini pertanyaan yang ibu tanyakan ke kalian. Apabila salah satu komponen tingkatan populasinya lebih tinggi, apa yang akan terjadi? Bila kan sama komponen lunot, populasi jumlah kita kendalikan apa yang terjadi? Yo, misalnya tikus yang tak tikus. Abe panen. Ekosistem. Jika salah satu komponen pada rantai makanan jumlahnya tidak terkendalikan, maka ekosistem akan terganggu. Energi, aliran energi, dan nutrisi dalam ekosistem terganggu. Dikarenakan apabila hilang ekosistem sawah, ulangnya berarti populasi tikus jadi petani akan terganggu. Banyak pakane kan dengan besar dari ekosistem ini terganggu. Yang seharusnya bunuh tikus banyak pada indikonya dipakai deh. Tapi karena ulah di sana
ini LKPD, Ibu mau kalian buatkan satu gambar ekosistem rantai makanan yang terjadi di seperti yang akan Ibu tentukan. Sekarang cari tempat kelompok yang masing-masing. Konsumen dan perempuan. Untuk kelompok ini langsung komponennya ekosistem darat. Jadi burung, konsumen pertama ular, kedua burung, kedua yang paling ular, kedua yang ketiganya kalian ekosistem sawah. Berarti produksinya tadi terus ular ular. Kelompok ada kelompok mana? Ada sah? Ronaldo. Kalian ekosistem rusak, serigala, dan terakhir singa ataupun hari. Mana ekosistem sawah. Kalian Dora langsung ikan itu bebek langsung pulang ya. Bismillah, lalu bekerja. Kita baca bismillah selawat satu kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baca sudah. Gambar jari ibu, jangan yang kaki ini terus. Jadi
Aku ya tak tahu. Biar bisa kita presentasikan ke depan. Bangau kecap ya, bangau kecap. Kecap kita beli dulu Pak. Bangau bukan berarti bangau itu kecap. Kecap bola. Kelompok Moza dia sudah siap, jadi kelompok Moza yang pertama kali maju ke depan mempresentasikan dalam perkenalkan kita terkait rantai makanan dan ekosistem. Sudah Pak? Maju ya? Kita maju, stop. Maju. Nanti jadi hero.
makanan dari kelompok Moza. Kasih nampak apa aja? Cilok, konsumen, sponsor, produser, sudah jelas? Kasih nampak ya? Jelaskan ke kawan. Pada urutan pertama, konsumen pertama siapa? Ada daun dimakan ulat, ulat dimakan oleh burung, burung dimakan oleh elang, elang sudah mati dibuang orang. Tepuk tangan. Ini ibu yang jelaskan ya. Kelompok mana lagi? Tiana. Perhatikan ke sini. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Besok baru kita lihat lagi presentasi dari kerja kelompok, penjelasan yang ibu jelaskan, video yang tonton. Kita belajar tentang apa itu rantai makanan? Makan dan dimakan. Makan itu makan dan dimakan. Di rantai makanan itu ada beberapa komponen. Komponen apa aja? Komponen pertama. Ada 3 komponen tadi kan? Apa aja? Komponen pertama
ya, PDP itu Ibu kejadian. Jadi hari ini kita akan melakukan dialog pasca observasi bersama Ibu. Sebelumnya Ibu sudah melakukan observasi ya. Ada juga yang minta observasi sudah ada penilaiannya mungkin, kemudian observasi pembelajaran di dalam kelas. Nah, hari ini kita akan melakukan dialog pasca observasi. Kita akan dijelaskan sebentar. Mungkin posnya antara Ibu dan Ibu. Silakan. Baik, terima kasih banyak Bu kesempatannya. Assalamualaikum Bu saya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Baik Bu, pada percakapan pasca observasi kita hari ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait jalannya proses observasi kelas yang telah kita lakukan sebelumnya, di mana dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas. Dan Ibu bisa mulai. Pertanyaannya pertama Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas? Alhamdulillah selama pembelajaran di kelas lancar, cuma ada beberapa siswa ketinggalan karena mungkin tidak terlalu aktif ya. Mungkin bisa Ibu ceritakan sedikit Bu, apa tujuan pembelajaran yang telah Ibu laksanakan sebelumnya? Tujuan pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi peran guru pada anak-anak dan peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Ya, berarti ada 5 tujuan pembelajaran ya. Yang pertama tadi ada mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan, dan yang kedua peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Mungkin bisa Ibu ceritakan sedikit area pengembangan yang Ibu capai dalam pembelajaran yang sudah Ibu lakukan beserta lakukan pembelajarannya Bu. Jadi area pengembangan yaitu yang pertama pengembangan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi secara jelas dan mudah dipahami oleh peserta didik, menyajikan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa. Kemudian pengembangan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda. Langkah-langkahnya itu yang pertama ada persepsi yang saya sediakan dengan video, kemudian pembagian kelompok dan dengan pengerjaan LKTB. Setelah itu pemberian kesimpulan dan penutup. Nanti area pengembangannya yang pertama itu kemampuan intelektual dengan kemampuan berdiferensiasi, kemudian terintegrasi dengan KSD ya. Terkait pengembangan yang Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dijalankan atau masih ada kendala? Mungkin kendalanya ya dibicarakan, ada kendala beberapa siswa yang belum fokus di kelas, mungkin karena kondisi masih pagi dan siswa, cuma tidak semuanya, tidak semua siswa di kelas. Dan alhamdulillah bisa aktif kembali pada kegiatan ini. Untuk mengatasi tantangan yang Ibu sebutkan tadi, langkah-langkah apa saja yang Ibu lakukan dalam proses pembelajaran yang Ibu laksanakan? Kedua, terutama saya akan mempersiapkan pembelajaran yang lebih efektif, siswa lebih interaktif dan aktif dalam kelompok belajar. Kira-kira untuk langkah tersebut, kapan Ibu akan melakukan atau laksanakan? Insya Allah pada pertemuan selanjutnya secepat mungkin ya. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya pada proses percakapan pasca observasi ini. Mungkin selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu PP kita, yaitu Ibu Nur Aini SPD, untuk memberikan sedikit kembali atau tanggapan terkait hasil kegiatan percakapan pasca observasi
observasi yang telah saya lakukan dengan ibu saya. Gimana perasaan punya? Sudah ya, dia Alhamdulillah senang. benar. Tambah wawasan ibu. Juga udah berpengalaman di observasi, juga itu sebagai calon guru juga ya. Insya Allah akan lolos. Mudah-mudahan ya masih berlanjut. Dan juga kekerasannya saya lihat cakapan coachingnya itu kita sudah bilang bahwa harus ada, kalau coaching itu ada peta ya, pertama tujuan, kedua identifikasi, yang ketiga aksi yang kali ini. nah jangan lupa juga ini semua itu ibu ambil nanti di aslikan modul dua khusus ini sudah punya. Perasaannya udah lega ya, udah nanti di video dia juga nanti ada ibu mungkin udah lihat apa Sudah saya buat rencananya Bu. Ini saya dulu pasca observasi ini, insya Allah akan saya observasikan. enggak sebenarnya ini walaupun kita belum sempurna, kita yang melakukan itu lebih banyak diidentifikasi masalah tadi sudah menjawabkan di area pengembangan yaitu tadi intelektual, pembelajaran diferensiasi dan integrasi dengan aksi. Itu memang adanya di modul bantuannya dan terima kasih kesempatan kali ini sudah membantu dia untuk membuat Asinita Ibu sukses ya, insya Allah. Mungkin